Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in shallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi hala qawlihi qariban minhu. Wa in shallalamun salat al imamu sapa imam fil masjidi ing dalam masjid. Wal ma'mumu hale utawi ma'mum kharijal masjid iku di luar masjid. Hala kaunihi ing dalam tingkah ononya makmum, ing dalam tingkah keberadaan makmum qariban qariban iku dekat minhu sangkeng imam, ail imami tegese imam. Gambaran dekat bi alam tazid, kalawan yento tidak melebihi, kalawan yento tidak melebihi masafatuhu opo masafatuma opo jaraknya tempat masafatuma opo jaraknya tempat bainahuma ing dalam antara imam lan makmum, tidak melebihi ala salasimi'ati zira'in atas 300 zira', atas 300 zira' taqriban kalawan perkiraan. Wa huwa hale utawi makmum ail makmumu tegese makmum alimun iku wong kang ngerti, alimun iku wong kang ngerti bisolatihi kalawan solatnya imam. Imam ruku, makmum tahu bahwa imam ruku. Imam sujud, makmum juga tahu imam sujud. Ail imam tegas imam wala hailah hunak, wala hailah lan tidak ada penghalang iku maujud. Wala hailah lan tidak ada penghalang iku maujud hunaka ing dalam mongkono tempat ai bainal imam wal makmum, ai tegese bainal imami ing dalam antara imam wal makmum lan makmum. Maka kejadian seperti di atas jazah mongko wenang al iktida'u opo bermakmum, jaza mongko wenang al iktida'u opo bermakmum wa tu'tabaruh lan dianggap, wa tu'tabaruh lan dianggap al masafatu opo jarak al mazkuratu kang den tutur opo masafat, al mazkuratu yang disebutkan opo masafah, dianggap min akhiril masjid sangkeng bagian belakangnya masjid, bagian akhir masjid. Nah sekarang beda kasus. Wa in kanal imam wal makmum, wa in kana lamun ono al imamu sapa imam wal makmumu lan makmum fi ghairil masjid iku ing dalam selain masjid, imma fadhaan aw binaan, imma fido, ada kalanya di tanah yang luas atau tanah lapang, au binaan atau bangunan, maka fasyartuh mongko utawi syaratnya alla yazidah iku yento tidak melebihi, iku yento tidak melebihi ma opo jarak bainahuma ing dalam antara imam lan makmum ala salasimi'ati zira'in atas 300 zira', 300 hasta atau 300 zira'. Wala yakunah lan yento ora ono bainahuma iku ing dalam antara imam lan makmum
wa alla yakunah lan yata ora ono bainahuma iku ing dalem antara imam lan makmum hailun opo penghalang. Wis, kalau kemarin yang kita bahas dua-duanya sama-sama di masjid. Mas Ni'am menjadi imam, makmumnya juga Mas Ni'am jadi imam, sholat jadi masjid. Yang lain juga makmumnya sholat di masjid. Mas Wanu, Mbak Azizah, Pak Safa, Mas Rosid di masjid. Kemarin dijelaskan tidak menjadi masalah. Sekarang ini ada sebuah muncul permasalahan baru. Imam di masjid, yang lain tidak. Pengertian tidak bisa jadi seperti ini. Yang di Masjid Bauddin, yang ditempati sholat putri itu bukan masjid. Itu namanya aula. Paham ya? Kok ngerti Ustadz? Dari yang sepuh-sepuh menyampaikan seperti itu. Karena yang tahu yang sepuh-sepuh. Kalau yang ditempati ngaji biasanya yang saya ngaji itu itu namanya rohab, serambi. Serambi itu termasuk kategori masjid. Tahiyatul masjid boleh. Kalau yang ditempati perempuan itu bukan masjid, bukan serambi. Itu namanya aula, aula masjid. Sehingga wanita haid ya nggak apa-apa. Tahiyatul masjid ya nggak usah, karena bukan masjid. Iktikaf ya nggak usah, karena bukan masjid. Contoh kecilnya seperti itu. Atau masjidnya agak kecil sehingga makmumnya sholatnya di luar. Ada kadang ya masjidnya nggak luas. Ini khususnya ketika di Lebaran atau malam tarawih di malam pertama. Wah, di malam pertama sampai ada beberapa titik atau beberapa tempat bahkan sampai ada teroknya. Kalau dulu waktu saya di Jakarta di malam pertama itu ada beberapa terop. Yang sholat di gang-gang di bawah terop itu namanya makmum sholat di luar masjid. Atau mungkin di rumah umpamanya. Maka hal ini bisa sah dengan beberapa ketentuan atau beberapa catatan. Kalau kemarin kalau dua-duanya sama-sama di masjid bebas. Sekarang syaratnya harus dekat. Tidak boleh lebih dari 300 dirok atau 300 hasta ini namanya 1 ziro. Jadi kalau seandainya masjid ini ya masjid ini masih longgar umpamanya, masih longgar. Di depan itu masih longgar. Terus ketepatan jamaah perempuan enggak ada. Jamaah laki-laki menempati atau sholat biasa ditempati sholat perempuan umpamanya. Tapi ini nggak sampai 300 diro ya, kira-kira sampai. Jadi kalau intinya kalau lebih dari 300 diro itu nggak diperkenankan. Terus yang kedua, makmum ngerti gerak-gerik imam. Oh, imam berdiri, imam ruku, imam iktidal dan seterusnya. Ngerti bukan berarti harus ngerti langsung, enggak. Ngerti kepada soft yang ada di depannya. Contoh ini sudah full umpamanya, masjid sudah full Vano, ternyata sebagian jemaah ada yang sholat di halaman. Nah, jadi yang di halaman itu ngerti dari makmum yang ada di pas pintu tadi umpamanya. Seperti itu. Itu ngerti itu bisa secara langsung, tapi kalau seperti tadi kan nggak bisa. Ngertinya lewat dari soft-soft yang ada di sebelumnya. Dan tidak ada penghalang lain di bedanya. Sehingga kalau seandainya, nah ini gampangnya, Masjid Bauddin, pintu yang biasanya saya tempati ngaji itu kan ada pintunya. Itu tertutup. Yang perempuan sholat di sana itu bukan masjid, ya nggak sah. Paham ya? Cuman kenyataannya tidak pernah ditutup. Jelas ya? Jadi ketika jadi takmir harus ngerti masalah ini nih. Karena makmumnya sholat di luar masjid. Maka pintu yang ada walaupun dengan dalil Ustaz itu pakai AC lah. Masalahnya AC itu kan fungsinya untuk menyamankan. Tapi kalau ditutup oke nyaman yang di dalam. Tapi yang di luar sholatnya tidak mengorbankan jemaah yang ada di luar itu nggak dibenarkan. Bagaimana?
pintunya dibuka, dan di pintu ini lowongan ini ada sebagian makmum, bisa satu, nah, kan dua takut gak muat karena pintunya agak kecil umpamanya. Intinya pintunya tidak bisa, tidak boleh ditutup karena itu namanya ha'il. Apa ha'il? Ha'il itu sesuatu yang mencegah melihat imamnya atau menuju pada imam. Seperti itu namanya ha'il. Sholat Jumat di WH di awal lata enggak, sudah enggak di apa, di gedung itu, bukan ini yang WH dulu katanya di gedung itu, terus pakai apa, pakai layar, sampai sekarang tuh sudah enggak ya, gabung semuanya ya. Dulu pernah ya atau belum masuk mungkin ini, oh ya belum masuk ya, nggak sah seperti itu karena makmum ada di luar masjid ya, jelas ada ha'il, ada penghalang. Pakai layar itu boleh, yang penting sama-sama di masjid. Seperti Istiqlal itu per tiang ada layarnya, paham ya? Kalau seandainya ini masjid Bahudi umpamanya, ini ya, contoh gampang, sebagai ada yang sholat di pondok, ada layarnya, ngerti gerak-gerik imam yang ada di masjid Baudin, tapi sholatnya di pondok yang nggak sah, paham ya? Karena beda tempat, ada penghalang, tidak bisa menuju imam. Kalau Istiqlal ada layarnya, cuma semuanya di masjid, per tiang itu ada layarnya. Ngerti nggak Istiqlalnya? Pernah? Besok Rosi ke Istiqlalnya. Hah? Nah, jadi imam Istiqlal. Terus sekarang kalau kemarin sama-sama di masjid, yang tadi imam di masjid, imam di luar masjid. Sekarang dua-duanya ini sholatnya bukan di masjid, musola, langgar rumah umpamanya. Perhatikan, imam ini yang sering terjadi, musolanya kecil, ternyata ini ada jalan, ini ada jalan karena kecil. Sebagian makmum sholat jadi di sini ada tempat. Kalau dulu yang ditanyakan TPQ, jadi ini musolanya di sini, dipisah jalan, di sini ada TPQ. Nah ini bahaya. Terus kalau memang ini kan sama-sama di luar masjid, bukan masjid maksudnya, maka yang pertama di sini tidak boleh lebih dari 300 ziro atau hasta. Yang kedua, tidak boleh ada penghalang. Bagaimana? Kalau memang seperti tadi umpamanya ini musola karena memang kecil, sebagian sholat di TPQ, ini jalan. Bagaimana? Silahkan. Yang penting musola ini sudah diusahakan full, bahkan di luar musola masih ada makmum umpamanya, dan nah ini jaraknya tidak terlalu panjang pemisah antara. Jadi kalau seandainya ini masih kosong ya ditempati. Dan yang kedua yang terpenting, pintu musola tidak boleh tertutup. Ini biasanya kesalahpahaman kebijakan takmir musola. Ustadz ini kan ber-AC, kalau ber-AC harus ditutup. Ya kayak tadi kembalinya, oke, demi kenyamanan. Tapi kalau dengan alasan itu mengorbankan jemaah yang ada di luar musola. Jadi kalau musola nih full, diusahakan pintunya jangan ditutup, paham ya? Dibuka, terus ada sebagian makmum yang sholat pas di pintu itu, yang lurus pintu itu ada yang sholat. Kalau agak lebar mungkin muat 2, silakan isi 2, tapi kalau tidak memungkinkan cukup 1, paham ya? Ini juga bedanya kanan kiri ya, kemarin saya singgung sebentar. Kanan kiri, kalau tadi yang di belakang, sekarang kanan kiri. Kadang kan seperti di sini kan ada ya. Kalau musola ini harus ada pintunya dan terbuka. Sini kan ada. Seandainya nggak ada, karena ini masjid tidak menjadi masalah. Tapi kalau musola, jadi di dalam ini musola,
di bagian luar ada tempat, nah nggak begitu lebar, tapi bisa seandainya diisi 2-3 orang umpamanya. Maka di bagian depan ini harus ada pintunya seperti di masjid ini. Kalau masjid tidak harus, tapi kalau ada ya nggak menjadi masalah. Tapi musola harus ada. Kalau nggak ada nanti efeknya orang yang sholat di bagian pinggir kanan kiri ini mereka sholatnya tidak sah. Paham ya?